juta. Susah Pak, ada Pak Lauli, Pak Mendikbud, Panglima, Kapolri, nggak mungkin. Presiden lebih dengar projo ketimbang Wantanas. Presiden lebih dengerin Bara JP timbang Gubernur Lemhanas. Lantas kita mau letakkan di mana? Mohon maaf. Negara otoriter Orde Baru ditopang oleh ABG, ABRI, birokrasi, dan Golkar, ya kan? Sekarang negara otoriter, hampir otoriter Orde Jokowi didukung oleh siapa? Cukong, ya kan? Kemudian kalau partai politik, semua partai politik yang bisa dikonsolidasikan, termasuk juga keterlibatan aparat dalam beberapa hal. Misalnya dalam hal pemenangan pemilu, birokrasi juga, state financial juga. Nah, kita kan ingin negara yang benar, ya. Jadi negara yang benar itu adalah salah satunya division of labor, pembagian tugas, pembagian peran dan fungsi. Konstitusi sudah memberikan peran itu. Itu peran kepada kepada Lemhanas, Wantanas, ya. Kalau mereka barangkali lebih banyak di wilayah pertahanan dan keamanan. Sebagai think tank yang lebih concern di bidang pertahanan dan keamanan. Harusnya kan begitu kan. Wantanas 26,4. Yang ke depan harus kita pikirin, Pak Gubernur, Pak Sesjen, ini lembaga mau dikemanain? Where are you going to? Kalau zaman Pak Harto, saya tidak pernah stereotip terhadap satu pemerintahan. Lemhanas adalah salah satu requirement untuk jabatan bupati, jabatan gubernur. Jadi orang mau datang. Kalau sekarang siapa? Wantanas minta maaf, apalagi? Di sini bapak-bapak orang hebat semua. Bintang 3 itu, wah lulusnya setiap jenjang susah. Pak Panca dulu Kadapol, Pak. Orang mau ketemu Pak Kadapol antrinya bisa 2 bulan. Sekarang di sana, dugaan saya yang mau bertamu juga jarang. Nah, ke depan ini Wantanas seperti apa? Saya berkata gini berani karena sekarang ada RUU TNI dan Polri yang akan masuk. Potensi teman-teman TNI akan bisa ke semua kementerian lembaga. Minta maaf kalau selama ini di pikiran teman-teman inilah tempat parkir para petinggi TNI maupun Polri. Ini yang harus kita perbaiki. Tadi Pak Jenderal TB sudah memberikan advice, kalau Bapak tadi Pak Laksamana Madya Huta Barat tadi bercerita ada Pak Jokowi 8 menteri, saya pastikan nggak pernah ketemu. Kalau pernah ketemu, saya pur 1:10. Kalau benar saya kasih 10 juta, 100 juta, kalau saya yang Bapak yang nggak benar, Bapak kasih saya 10 juta. Susah Pak, ada Pak Lauli, Pak Mendikbud, Panglima, Kapolri, nggak mungkin. Presiden lebih dengar projo ketimbang Wantanas. Presiden lebih dengerin Bara JP timbang Gubernur Lemhanas. Lantas kita mau letakkan di mana? Mohon maaf, ini bukan soal... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, Presiden lebih mendengarkan Projo dan Bara JP ketimbang Wantanas dan Lemhanas, ya.
Jadi Wantanas itu Dewan Pertahanan Nasional, sementara Lemhanas itu Lembaga Ketahanan Nasional. Ya. Jadi memang dua lembaga ini itu think tanknya presiden. Dia lembaga non struktural. Saya pernah diundang keduanya. Pernah diundang di Wantanas, pernah diundang juga ke Lemhanas. Jadi kalau orang menjadi peserta, ya anak didik di Lemhanas, saya menjadi pemberi materinya, pengisi materinya. Tapi itu sebelum COVID, setelah COVID pernah sekali saja diundang di Lemhanas ya. Selanjutnya tidak lagi ya. Ya mungkin karena sudah dianggap oposisi, padahal penting mendengarkan suara yang berbeda kan kalau kita mau merumuskan kebijakan. Masa yang diundang misalnya yang pro pemerintah saja, maka tentu tidak akan ada variasi masukan ya kalau misalnya yang diundang hal-hal yang baik-baik saja. Nah persoalannya sobat daerah sekalian, yang ngakak juga mendengarnya ya. Presiden lebih mendengarkan Projo, Barajepe ketimbang mendengarkan Lemhanas dan Wantanas. Is it? Saya merasa iya mungkin ya. Kenapa begitu? Ya coba saja lihat ya, Ketua Projo ya menteri langsung ya. Jadi dia lebih ingin dikenal sebagai ketum Projo ketimbang menteri kan, padahal fasilitasnya diberikan oleh negara sebagai menteri, tapi dia ingin dikenal sebagai ketum Projo ya karena dianggap jauh lebih berpengaruh ya kepada Presiden Jokowi ketimbang seorang menteri. Kalau menteri kan anak buah, tapi kalau ketum Projo relawan, sohib gitu ya. Jadi sahabat daerah sekalian, ini soal yang terkait dengan dua hal yang harus kita jawab dengan hati-hati ya. Di satu sisi kita tahu Wantanas Lemhanas itu adalah wadah tempat menampung para jenderal-jenderal bintang 3 paling tidak, dan baik yang pensiunan maupun yang masih aktif ya kan. Dan kemarin Lemhanas dipimpin seorang sipil, Andi Wijayanto. Zaman Pak Harto backup ABRI ini memang sangat diandalkan, wajar, karena pada waktu itu negeri kita adalah negeri yang militeristik, negara yang apa-apa militer. Nah kalau sekarang ada perubahan Lemhanas, perubahan mengenai Wantanas, maka menurut saya harus berubah dulu bahwa ini bukan lembaga untuk menampung pensiunan militer atau orang yang tidak terpakai baik di TNI maupun Polri, tetapi wadah untuk betul-betul membuat sebuah strategi nasional, Stranas, wadah untuk menghasilkan pemikiran sebagai lembaga think tanknya eksekutif kan begitu. Jadi justru ya harus diisi orang-orang yang capable competence. Jadi kalau seorang Andi Wijayanto dianggap capable kompeten ya nggak apa-apa sebagai gubernur Lemhanas kan begitu. Gubernur istilahnya kan. Kalau Wantanas saya tidak tahu ketua atau sesjen ya. Nah, yang jelas terjadi perubahan yang signifikan antara masa Orde Baru dengan masa reformasi sekarang ini. Ya kan? Dan barangkali Wantanas dan Lemhanas tidak cukup menyambut itu. Justru yang terjadi adalah sebaliknya sekarang. Apa yang mereka berikan kepada DPR misalnya, kenapa sekarang undang-undang TNI dan Polri memungkinkan kembali dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI Polri. Kan itu soalnya, apakah ini kajian Wantanas, kajian Lemhanas, karena mereka tidak dapat cukup peran, maka kemudian yang terjadi adalah naikkan lagi peran itu. Nah ini yang kemudian mulai mengkhawatirkan di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi masalah-masalah yang ditimbulkan Jokowi ini banyak justru berbalik arah dengan maksud dari reformasi. Reformasi berantas KKN, dia KKN. Kemudian reformasi hapuskan dui fungsi ABRI, dia hidupkan lagi dui fungsi TNI Polri.
ya kan? Tegakkan hukum, dia tidak menegakkan hukum, menghancurkan hukum. Jadi berbalik, dan bagi sebagian kelompok masyarakat itu yang disukai. TNI Polri mungkin jauh lebih bahagia kalau seandainya kembali pada era Orde Lama, di mana peran TNI atau peran ABRI sangat signifikan di wilayah politik. Padahal kita tidak ingin ke sana kan. Kalau di wilayah pertahanan dan keamanan ya silahkan, karena itu memang domain konstitusionalnya. Tapi kalau di wilayah-wilayah lain, di wilayah sipil, harusnya tidak demikian. Tapi Jokowi dan DPR sekarang menghidupkan kembali kemungkinan TNI masuk teritorial yang lain. Apalagi sekarang presidennya jenderal, sehingga dia memiliki otoritas untuk menempatkan anak buah para jenderal itu dimasukkan kemana-mana. Maka yang terjadi adalah dikhawatirkan terjadi lagi dui fungsi TNI dan Polri. Kalau dui fungsi TNI Polri terjadi, susah kita nantinya kembali kepada tradisi politik sipil. Apalagi ditingkahi dengan usulan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang memungkinkan TNI Polri masuk sebagai fraksi tersendiri di DPR dan MPR. Jadi menurut saya kita tidak boleh setback, harusnya maju ke depan. Ya, jadi Wantanas dan Lemhanas yang harus menyesuaikan pada kondisi yang sekarang. Perannya pasti tidak sesentral zaman Orde Baru lagi, karena Orde Baru tidak bisa kita bandingkan, karena apapun yang berasal dari eksekutif, berasal dari TNI, berasal dari ABRI, itulah yang akan dipakai sebagai misalnya garis-garis besar haluan negara GBHN sebagai state guidelines. Kalau sekarang beda, karena pemerintahan sipil. Nah, cuma persoalannya memang masalahnya adalah konsolidasi demokrasi tidak terjadi. Sehingga yang terjadi adalah balik lagi. Agenda pemberantasan KKN itu tidak hanya jalan di tempat, tetapi juga pelakunya dari unsur state sendiri. Demi fungsi TNI kembali lagi. Demi fungsi polisi sudah lama terjadi dan lain sebagainya. Kalau dulu misalnya orang menganggap bahwa jadi negara otoriter Orde Baru ditopang oleh ABG, ABRI, birokrasi dan Golkar, ya kan? Sekarang negara otoriter, hampir otoriter Orde Jokowi didukung oleh siapa? Cukong, ya kan? Kemudian kalau partai politik, semua partai politik yang bisa dikonsolidasikan, termasuk juga keterlibatan aparat dalam beberapa hal. Misalnya dalam hal pemenangan pemilu, birokrasi juga, state financial juga. Nah, kita kan ingin negara yang benar, ya. Jadi negara yang benar itu adalah salah satunya division of labor, pembagian tugas, pembagian peran dan fungsi. Konstitusi sudah memberikan peran itu peran kepada kepada Lemhanas, Wantanas, ya. Kalau mereka barangkali lebih banyak di wilayah pertahanan dan keamanan. Sebagai think tank yang lebih concern di bidang pertahanan dan keamanan. Harusnya kan begitu kan. Tetapi kalau memasuki wilayah politik yang lebih jauh, ya kita tidak tahu mandat yang diberikan kepada Lemhanas dan Wantanas itu apakah sejauh itu juga, misalnya mengkaji sistem pemilu dan lain sebagainya. Kalau dulu iya semuanya, politik, ekonomi, sosial, budaya, ya. Tapi namanya aja lembaga ketahanan nasional. Tapi memang ketahanan sama pertahanan itu beda. Ketahanan nasional itu tidak hanya mencakup wilayah pertahanan dan keamanan saja, tapi ketahanan sendiri itu bisa menyangkut wilayah yang lain, ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun kan perlu yang namanya division of labor, pembagian peran, pembagian tugas, ya. Jadi apakah betul dia menjadi lembaga think tank satu-satunya, ataukah suara dari civil society juga perlu didengar? Ya, sepanjang benar why not misalnya, ya. Tapi kalau saya mengatakan tidak layak yang namanya ada organisasi yang menamakan diri organisasi Jokowi. Karena Jokowi itu belongs to the state, saya katakan. Itu presiden, bukan lagi calon presiden. Apalagi sudah mau berakhir. Kok masih dipakai namanya sebagai relawan? Bayangkan. Kan lucu sekali.
pro Jokowi tetapi membela Prabowo. Ada menterinya di kabinet. Kan harusnya tidak demikian. Harusnya adalah ketika seorang menjadi presiden, ya nggak boleh lagi ada relawan-relawan. Anies misalnya ya, saya udah himbau. Kalau seandainya nanti dia terpilih lagi sebagai katakanlah gubernur DKI, tidak boleh ada relawan yang mengatasnamakan Anies. Karena Anies itu sudah belongs to DKI, ya kan? Nah, nanti kalau dia mau jadi presiden ya sudah bikin relawan lagi itu soal lain. Tapi kalau misalnya seolah-olah DKI hanya milik kelompok yang mendukung calon tertentu, itu kacau. Sama seperti Jokowi ya, Projo seperti memiliki Jokowi. Jadi Jokowi bukan milik kita, bukan presiden kita, tapi presiden para relawannya kan. Ini yang kemudian menjadi tidak sehat dalam kita berdemokrasi jadinya. Dan akhirnya ya tadi Jokowi lebih mendengarkan Projo, mendengarkan organisasi relawannya ketimbang dia mendengarkan lembaga-lembaga yang formal ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia mengadakan acara misalnya dengan mengundang relawannya lalu pakai uang negara, pakai fasilitas negara, gimana coba? Itu bukan lembaga negara yang bisa dideploy uang untuk mereka. Jadi kalau kita bicara tentang istilahnya ya, good governance dan clean government ya memang banyak bermasalah ya. Teguh, kita bacakan komentar saudara sekalian ya. Teguh Santoso, bukannya staf sus milenials lebih didengar Jokowi dan rezim Jokowi sekarang sangat ingin menyenangkan pihak TNI Polri dengan memasukkan mereka ke wilayah sipil dengan RUU TNI Polri yang baru dan ini mengkhawatirkan. Iya mengkhawatirkan. Tapi kan sontoloyonya kenapa DPR itu mengiyakan gitu loh. Padahal DPR sekarang DPR yang harusnya mayoritas berasal dari kubu non 02. Kan begitu. Iya kan? Misalnya PDIP melakukan protes misalnya. Kemudian PKB, Nasdem. Kalau mereka PKS, kalau mereka kan tidak setuju kan nggak setuju, nggak bisa undang-undangnya. Cuman kan mental partai politik ini mental penakut juga kadang-kadang. Ketika dia berhadapan dengan state aparatus, dia khawatir jadi target, jadi apa orang-orang di dalamnya. Jadi ya sudah, lebih baik berbaik-baik hati ya kan, begitu. Tolong bahas pentolan PDIP yang sekarang bakalan menjadi pesakitan KPK karena dosa lama yang namanya Harun Masiku. Dan Jokowi dengan bangga menggunakan kartu truf yang namanya KPK terhadap lawan politiknya. Ya itu juga jadi persoalan. Nantilah ya kita bahas ya, maksudnya Hasto. Ya. Mestinya di-impeach itu Presiden Jokowi kalau dia memang terbukti mempengaruhi lembaga hukum ya kan. Begitu dong. Ya cuman masalahnya ya kalau kemudian lembaga hukumnya masih tunduk di bawah dia ya susah ya. Bang, di zaman Orba banyak sekali orang yang masuk kerja mayoritas nepotisme. Apakah ini ada turunan nepotisme sehingga keluarga dan tim suksesnya ditempatkan di BUMN semua? Ya Anda nilailah. Yakin gak bahwa Prabowo bisa memberantas KKN? Ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi itu ada dua saudara kandungnya, itu kolusi dan nepotisme. Nah, kalau katanya Prabowo akan memberantas korupsi, ini belum diangkat aja orang Gerindra masuk semua jadi komisaris BUMN. Malah jadi yang masih menjadi anggota DPR sudah jadi komisaris utama PT Pupuk Sriwijaya. Kemudian komisaris utama Pertamina, komisaris utama Main ID. Bodoh wae. Oke, saudara sekalian ya, itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita nantikan lihat bagaimana selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.